Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 20 jebakan catur di pembukaan Scott Game Scott Gambit. Nah, dari jebakan semuanya ini yaitu adalah unggul posisi, merusak bangunan musuh, unggul perwira, dan juga skakmat. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, dari jebakan yang pertama ini dimana E4, E5, dan kuda ke F3 mengancam pion, kuda ke C6 juga melindungi pion D4. Nah, teman-teman, inilah yang dinamakan permainan Scott ataupun pembukaan Scott Game. Dan pion pukul pion dan kuda pukul pion. Dan ini juga bisa mengaktifkan gajah terang langsung menyerang di pertahanan raja ataupun pion F7. Gajah ke C5 juga menyerang kuda dan gajah ke E3 mensupport kuda. Kuda ke F6, maka di pos seperti ini teman-teman, kalian langsung bisa menjawab dengan kuda pukul kuda sekaligus mengancam menteri. Dan pion pukul kuda, maka menteri pukul menteri, skak. Dan raja pukul menteri, maka gajah pukul gajah, dan kuda pukul pion. Nah teman-teman, di pos seperti ini putih sudah diunggulkan 1 perwira. Dan dipastikan ya akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah oke teman-teman, di jebakan yang kedua ini dimana pembukaan Scott Game E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, dan D4. Dan pion pukul pion, kuda pukul pion, gajah ke C5, gajah E3, D6. Maka di pos seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan kuda pukul kuda, juga mengancam menteri. Dan pion pukul kuda dan gajah pukul gajah. Pion pukul gajah, maka menteri pukul menteri, raja pukul menteri. Nah teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di pos seperti ini di mana bangunan dari hitam sudah berantakan. Dan pion di jalur C itu juga berantakan. Dan sangat lemah dan sangat bisa untuk kita manfaatkan untuk mendapatkan kemenangan. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, D4, dan pion pukul pion, kuda pukul pion, dan kuda pukul kuda, menteri pukul kuda, kuda ke F6, dan E5 mengancam kuda, kuda ke H5, maka G4. Nah lihat teman-teman, di pos seperti ini kuda terjebak. Dan apabila C5 misalkan mengancam menteri, maka menteri ke D5 dan D6, dan pion pukul kuda dan menteri ke B6, kuda ke C3, gajah E6 mengancam menteri, gajah ke B5, skak. Dan menteri pukul gajah dan menteri pukul gajah, skak. Pion pukul menteri dan kuda pukul menteri. Nah teman-teman, di pos seperti ini juga putih sudah unggul 1 perwira. Dan juga perkembangan perwira teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ketiga. Sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, dan D4. Dan pion pukul pion, kuda pukul pion, dan kuda pukul kuda, menteri pukul kuda, C5 juga langsung mengancam menteri, maka menteri ke D3, D6, dan kuda ke C3, kuda F6, dan gajah ke F4. Gajah E7 menyiapkan rokade pendek, maka beteng ke D1. Jelas untuk menguasai jalur D agar lebih kuat. Dan rokade pendek, maka gajah pukul pion, gajah pukul gajah, dan menteri pukul gajah, dan menteri ke A5. Nah teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di pos seperti ini putih diunggulkan 1 pion dan juga perkembangan perwira. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang keempat. Sekarang kita masuk di jebakan yang kelima. Nah teman-teman, di jebakan yang kelima ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, dan D4. Dan pion pukul pion, kuda pukul pion, dan kuda pukul kuda, menteri pukul kuda, dan menteri ke F6. Langsung mengadu menteri.
Di pos seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan E5 terlebih dahulu, mengancam menteri, menteri ke B6, juga mengadu menteri, maka menteri pukul menteri. Dan pion A pukul menteri, dan gajah ke F4. D6, maka di pos seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan pion pukul pion, dan pion pukul pion. Nah teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di pos seperti ini, bangunan pion dari hitam itu sudah berantakan. Nah oke. Ini di jebakan yang kelima, sekarang kita masuk di jebakan yang keenam. Nah oke teman-teman, di jebakan yang keenam ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, dan D4. Dan pion pukul pion, kuda pukul pion, dan gajah ke C5. Menambah tekanan buat kuda, gajah E3, juga mensupport kuda, menteri F6, dan C3. Dan gajah pul kuda, maka pion pul gajah. D6 terlebih dahulu untuk mengaktifkan gajah, kuda ke C3, dan kuda G ke E7. Menteri ke D2 juga untuk mempersiapkan penyerangan di menteri teman-teman. Apabila rokade pendek, maka di pos seperti ini D5 terlebih dahulu mengancam kuda, kuda ke E5, dan kalian bisa langsung menjawab dengan gajah G5. Nah lihat teman-teman, di pos seperti ini juga satu perwira dipastikan akan didapatkan oleh putih. Menteri G6, maka gajah pul kuda. Nah lihat teman-teman, di pos seperti ini putih sudah diunggulkan satu perwira. Nah oke, ini di jebakan yang ke-6. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-7. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-7 ini dimana E4, E5, kuda ke F3, dan kuda ke C6. D4 terlebih dahulu dan pion pukul pion, dan kuda pukul pion. Gajah ke C5, gajah E3, menteri ke F6, dan C3, kuda G ke E7, dan gajah ke C4. Langsung menyerang pion lemah di petak F7. Rokade pendek, rokade pendek. Kuda E5 mengancam gajah, maka menteri ke H5. Dan apabila kuda pul gajah, maka simpel saja di pos seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan menteri pul gajah. Dan kuda ke B6 dan E5. Jelas mengancam menteri, menteri ke H4. Kuda ke F3, jelas mengancam menteri teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, kuda di petak E7 itu pasti akan kita dapatkan. Dan apabila D6, maka pion pukul D6. Dan pion pukul D6, maka menteri pukul gajah. Dan benteng pukul menteri, maka kuda pukul menteri. Nah teman-teman, di pos seperti ini juga putih sudah diunggulkan satu perwira gajah. Dan kita kembali lagi di langkah yang ke-14. Nah di pos seperti ini apabila dijawab dengan menteri pukul H2 skak, maka kuda pukul menteri. Dan benteng pukul menteri. Nah teman-teman, di pos seperti ini juga putih sudah diunggulkan satu perwira gajah. Dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-8. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-8 ini dimana E4, E5, kuda F3, dan kuda ke C6, D4, dan pion pukul pion, kuda pukul pion. Kuda ke F6 mengancam pion, dan kuda ke C3 juga melindungi pion. Gajah ke B4 mengepin kuda, maka kuda pukul kuda. Dan pion pukul kuda, gajah ke D3 untuk melindungi pion, dan gajah pukul kuda. Sekak. Dan pion pukul kuda, dan D5. Dan pion pukul pion, dan pion pukul pion. Rokade pendek, dan rokade pendek. C4 terlebih dahulu, dan pion pukul pion, dan gajah pukul pion. Nah teman-teman, di pos seperti ini putih diunggulkan posisi perwira. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ke-8. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-9. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-9 ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, D4, dan D6. Dan pion pukul pion, dan pion pukul pion. Dan di pos seperti ini teman-teman, kalian bisa langsung menjawab dengan menteri pukul menteri. Skak, kuda pukul menteri, dan kuda pukul pion. Nah teman-teman, di pos seperti ini juga kalian sudah diunggulkan satu pion. Nah oke, kita kembali lagi di langkah seperti ini teman-teman. Apabila di pos seperti ini dijawab dengan raja pukul menteri, maka gajah ke C4 juga menyerang pion lemah di petak F7, dan gajah ke E6 langsung mengadu gajah, maka gajah pukul gajah, dan pion pukul gajah.
kuda G5 juga mengancam pion dan juga akan ancaman skak beteng. Dan juga bangunan dari hitam sudah rusak teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ke-9. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-10. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-10 ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, dan D4. Dan pion pukul pion, gajah ke C4, dan D6. C3, dan pion pukul pion, kuda pukul pion. Gajah G4, menyerang kuda, dan rokade pendek. Dan kuda ke E5, juga menyerang kuda 2 kali. Nah teman-teman, tipe seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan kuda pul kuda. Dan apabila musuh kalian menjawab dengan gajah pul menteri, maka gajah pul pion skak, raja E7, dan kuda ke D5 skak mat. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ke-10. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-11. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-11 ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, dan D4. Dan pion pukul pion, dan gajah ke C4, dan gajah ke C5. Kuda G5 jelas mengancam pion lemah di F7, dan kuda ke E5 mengancam gajah sekaligus melindungi pion F7. Dan kuda pukul pion juga ancamannya menteri sekaligus beteng dan juga pertukaran kuda. Dan kuda pukul kuda, maka gajah pukul kuda skak, raja pukul gajah, dan menteri ke H5 skak sekaligus mengancam gajah. G6 terlebih dahulu, maka menteri ke D5 skak, raja G7, dan menteri pukul gajah. Nah teman-teman, di fase seperti ini putih sudah diunggulkan perkembangan perwira. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-9. Nah di fase seperti ini, apabila dijawab dengan raja ke F8 misalnya, maka menteri pukul gajah skak D6 dan menteri pukul pion. Di fase seperti ini kalian sudah diunggulkan 1 pion. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ke-11. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-12. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-12 ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, dan D4. Dan pion pukul pion, gajah ke C4, dan gajah ke C5. C3, dan pion pukul pion, maka gajah pukul pion skak, raja pukul gajah, maka menteri ke D5 skak, raja ke E8, dan menteri pukul gajah. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga putih sudah diunggulkan perkembangan perwira ataupun posisi juga. Dan raja hitam sudah tidak dapat rokade. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-13. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-13 ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, D4. Dan pion pukul pion, gajah ke C4, dan kuda F6. Dan kuda pukul pion, dan kuda pukul pion. Dan gajah pukul pion skak, raja pukul gajah, maka menteri ke H5 skak, G6, menteri ke D5 skak, raja G7, maka kuda pukul kuda, dan pion pukul kuda, dan menteri pukul kuda. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga bangunan dari hitam sudah rusak dan raja tidak dapat rokade. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-14. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-14 ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, dan D4. Pion pukul pion, gajah ke C4, kuda F6, dan rokade pendek. Kuda pukul pion, dan beteng E1 langsung mengepung kuda, dan D5. Maka di fase seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan gajah pukul pion. Dan menteri pukul gajah, dan kuda ke C3 menyerang menteri sekaligus kuda. Dan dimana pion di petak D4 sedang dipin oleh menteri. Menteri ke A5, maka kuda pukul kuda. Nah teman-teman, di fase seperti ini juga kalian sudah diunggulkan perkembangan perwira. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ke-14. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-15. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-15 ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, D4, dan pion pukul pion, gajah ke C4, dan kuda ke F6, rokade pendek, gajah ke C5, dan E5 mengusir kuda G4. Dan di fase seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan gajah pukul pion skak, dan raja pukul gajah, kuda G5 skak, raja G8, dan menteri pukul kuda. B6 terlebih dahulu untuk mengaktifkan gajah dan kuda pukul pion.
dan beteng pul kuda, dan menteri G6 skak sekaligus mengancam beteng. Raja F8 dan menteri pul beteng. Nah teman-teman, di pos seperti ini putih sudah diunggulkan kualitas perwira beteng dan juga satu pion. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ke-15. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-16. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-16 ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6 dan D4, dan pion pukul pion, gajah ke C4 dan kuda ke F6, dan E5, D5 dan gajah ke B5, memimpin kuda, kuda ke E4 dan kuda pul pion, gajah D7 dan gajah pul kuda, pion pul gajah. Nah teman-teman, di pos seperti ini juga bangunan dari hitam sudah rusak. Nah oke, ini di jebakan yang ke-16. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-17. Nah oke teman-teman, di jebakan yang ke-17 ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, D4 dan pion pukul pion, dan gajah ke C4, gajah E7, C3 dan pion pukul pion, dan menteri ke D5. Jelas ancamannya skakmat teman-teman. Dan kuda ke H6, dan ini juga untuk melindungi pion F7 dan gajah pul kuda. Rokade pendek, maka gajah pul pion, dan raja pul gajah, maka kuda pul pion. Nah teman-teman, di pos seperti ini lihat perkembangan perwira dari putih sangat diuntungkan, dan juga bangunan dari hitam sudah terbuka, khususnya di pertahanan raja. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ke-17. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-18. Nah oke teman-teman, di jebakan yang ke-18 ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, D4 dan pion pukul pion, kuda G5, H6 dan kuda pul pion, mengorbankan satu kuda, dan raja pul kuda dan gajah ke C4 skak, raja ke E8, maka menteri ke H5 skak, G6 dan menteri pukul pion skak, raja E7, menteri ke F7 skak, dan raja ke D6, gajah F4 skak, dan kuda ke E5 menutup, dan menteri ke B5 skak, dan raja E7. Maka di pos seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan menteri pul kuda skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ke-18. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-19. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-19 ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6 dan D4, dan pion pukul pion, kuda pukul pion, dan gajah ke C5, gajah E3 dan menteri ke F6 dan C3, kuda G ke E7 dan G3, D5 dan gajah G2, pion pukul pion dan kuda ke B5, madu gajah dan gajah pul gajah. Dan di pos seperti itu teman-teman, kalian bisa langsung menjawab dengan kuda pul pion skak sekaligus mengancam beteng. Raja F8 maka rokade pendek. Apabila di pos seperti ini dijawab dengan beteng ke B8, maka pion pul gajah, dan juga beteng menyerang menteri. Menteri ke E5, menteri ke B3 dan F6. Nah teman-teman, di pos seperti ini juga putih sudah diunggulkan perkembangan perwira. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-13 teman-teman. Nah teman-teman, di pos seperti ini apabila dijawab dengan menteri pul kuda, maka menteri pukul pion skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ke-19. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-20. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-20 ini dimana E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6 dan D4, dan pion pukul pion, gajah ke C4 dan kuda ke F6, E5 terlebih dahulu, dan kuda G4 dan gajah pul pion skak, raja pul gajah, maka kuda G5 skak, raja G8 dan menteri pul kuda, H6 terlebih dahulu, maka kuda ke F3. Nah teman-teman, di pos seperti ini putih sudah diunggulkan perkembangan perwira dan juga sudah merusak bangunan dari hitam. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-6. Nah di pos seperti ini, setelah dijawab dengan gajah pul pion skak, apabila dijawab dengan raja E7, maka gajah G5 skak sekaligus mengancam menteri. Kuda ke F6, maka pion pukul kuda dan raja pul gajah.
Dan kuda ke E5 sekak. Dan kuda pul kuda. Dan pion pul pion jelas mengancam menteri sekaligus mengancam beteng. Apabila dijawab dengan menteri ke E8, maka simpel saja pion pul beteng promosi menteri. Kuda G6 open sekak. Dan raja ke D2. Dan kuda pul menteri. Nah teman-teman, di bait seperti ini putih sudah diunggulkan kualitas perwira beteng. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran ataupun request lainnya, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.